Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah, insyaallah kajian kita pagi ini surat Al-Ma'arij. Perlu diketahui bahwasanya surat Al-Ma'arij ini termasuk golongan Makkiyah. Ayatnya arba'un wa arba'un 44. Nuzilat ba'dal Haqqah, diturunkan setelah surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihl wa la yas'alu hamimun hamima. Jemaah sekalian yang berbahagia, kalau kita perhatikan ayat demi ayat berkaitan. Ayat yang pertama kalau kita Indonesiakan, sa'ala bertanya, sa'ilun seorang penanya, bi'adzabin waqi' tentang siksa yang akan menimpanya. Lil kafirina, bagi orang-orang kafir, laisa lahu dafi', pasti tidak akan bisa menolaknya. Jemaah, orang kafir Mekah masing-masing, sebagian dengan sebagian yang lain bertanya-tanya, bahkan sampai menanyakan kepada Nabi tentang siksa yang diturunkan Allah. Dan sampai ada yang bernama Nadhr bin Haris ini ingin segera, kalau memang benar kamu itu Rasul Allah Muhammad, tidak usah nanti di akhirat, sekarang saja turunkan siksa bagi kami-kami yang kafir. Kalau kita lihat memang dari dahulu itu betul-betul berani, konsekuen dengan kekafirannya. Kalau sekarang ini kan agaknya seperti itu tidak ada, karena kita sudah mendengar seluruhnya di muka bumi ini beriman seluruhnya. Cuman cara beriman menurut keyakinan masing-masing. Tapi kalau dahulu betul-betul kalau tidak percaya dengan adanya siksa, ya tidak percaya. Kalau memang akan disiksa, tidak usah nanti setelah mati, sekarang saja kalau kamu benar Rasul Allah.
Maka dengan demikian kita bisa melihat apa yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Anfal, insyaallah ayat nomor 32. Wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi adzabin alim. Mereka itu berkata, ya Allah, kalau benar ini datang darimu dengan hak dari sisimu, maka turunkanlah kepada kami batu dari langit, atau betul-betul siksalah kami dengan siksa yang pedih. Jamaah, pembicaraan kita seringkali dalam forum kajian ini bahwa di akhir zaman ini Allah tidak memberlakukan siksanya di dunia. Coba kalau Allah memberlakukan siksa di dunia, habis manusia ini. Itulah yang ditetapkan Allah dalam surat Fatir ayat 45. Seandainya Allah menyiksa manusia disebabkan perbuatannya, mata roka'ala dhuhriha min dabbatin, maka tidak akan ada tinggal satu binatang melata pun di muka bumi. Akan tetapi Allah menangguhkan. Jamaah, dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya siksa itu tetap ada, cuman tidak sekarang di dunia. Meskipun orang kafir tetap diberi Allah hidup di dunia ini. Bahkan kalau kita lihat secara kasat mata, orang kafir lebih hebat dari orang Islam. Bukan berarti mereka itu diberikan rahmat Allah, tidak. Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang kafir. Itulah yang Allah katakan pada ayat nomor 2, lil kafirina laisa lahu dafi'. Kalau sudah Allah turunkan siksanya, orang kafir tidak akan bisa melepaskan diri dari siksa itu. Itulah yang terjadi dahulu pada masa sebelum Nabi Muhammad. Oleh karena itulah, bagi umat Nabi Muhammad, semuanya ini diberi Allah hidup di dunia ini, tapi di akhirat tetap Allah akan menghisab, menilai siapa yang benar-benar beriman masuk surga, tidak disiksa Allah. Yang tidak beriman digolongkan Allah, mereka itu orang-orang kafir. Bagaimana dengan orang kafir itu sendiri, jemaah? Orang kafir itu di akhirat tanpa dihisab sudah neraka. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tidak semua manusia nanti dihisab Allah. Ada yang tidak dihisab masuk surga, ada yang tidak dihisab masuk neraka. Siapa yang tidak dihisab masuk surga? Tentunya para nabi. Nabi itu tanpa dihisab sudah surga, karena memang sudah dijanjikan. Kalau ada nabi masuk neraka, kan berarti dari dahulu semenjak diutus sudah menolak. Seandainya Allah berpesan atau mengancam Nabi Muhammad dalam pengertian, Muhammad, kalau kamu tidak berhasil menjadi nabi, kamu saya masukkan neraka. Ya Allah, sampai ndolek Nabi liya mawon ya Allah. Kula mboten purun abot sanggane. Nyatanya kalau kita prosentase, kan semua nabi itu tidak ada yang 100%. Mulai zamannya Nabi Adam, kalau kita lihat
anak kandungnya sudah ada yang terjadi pembunuhan saat itu, berarti kan sudah tidak ngereken bapak itu. Nabi Nuh, istri dan anaknya malah kafir. Berarti kalau dilihat dari sisi itu, semua nabi tidak ada yang berhasil. Tapi Allah tidak pernah mengancam seperti itu. Yang jelas kata Allah, sampaikan risalahku kepada manusia, siapa yang mengikuti kamu masuk surga, yang tidak mengikuti kamu masuk neraka. Itulah tanda Rahman Rahimnya Allah. Coba kalau tidak ada nabi, para jamaah kita tidak akan bisa masuk surga. Itulah sebabnya Allah katakan pada ayat ini sebagai jawaban dari Allah untuk Nabi supaya disampaikan pada orang kafir yang minta mensegerakan siksa Allah di dunia ini, tetap tidak akan bisa. Jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian Allah menjelaskan pada ayat nomor 3, minallahi dzil ma'arij. Jadi mereka orang kafir tidak bisa menolak, melepaskan diri, menangkis atau melepaskan dirinya dari siksa Allah. Karena benar-benar siksa itu diturunkan minallah. Baik yang berlaku dahulu di dunia, siapapun yang sudah diturunkan Allah siksa tetap tidak akan bisa menolak. Kalau terjadi sekarang ini musibah bencana itu bukan merupakan siksa, kalau kita lihat secara umum semuanya itu peringatan. Tapi kalau kita menilai musibah bencana yang terjadi sekarang ini secara person-person, dalam arti apa yang menimpa seseorang, jika orang itu kafir berarti bisa jadi disebut itu juga merupakan siksa kalau secara person. Sebab secara umum Allah sudah menangguhkan siksa dunia, sudah menghapuskan siksa dunia. Kemudian bagi kita umat Islam yang kena musibah bencana itu, apa yang terjadi pada orang Islam itu? Apa siksa? Itu ujian. Bagi kita umat Islam yang tidak kena musibah bencana itu peringatan. Jadi kita bisa mensikapi atau membagi penilaian musibah sekarang ini yang terjadi. Pertama, bisa disebut siksa bagi mereka yang betul-betul mengingkari Allah. Bagi orang Islam yang kena itu musibah disebut ujian. Bagi yang tidak, peringatan. Supaya kita tetap mempertahankan iman, jangan sampai kita meninggalkan Allah dalam kehidupan. Dzil ma'arij, memang kalau kita lihat ma'arij ini tingkatan-tingkatan. Apa ini kalau kita berbicara gugusan-gugusan, tangga-tangga, garis-garis yang ditetapkan Allah dalam ciptaan Allah tentang langit itu. Makanya dikaitkan ayat nomor 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Allah yang menciptakan langit dan malaikat serta Jibril, ruh di sini bukan nyawa, bukan ruh kita. Al-malaika itu bentuk jamak dari malak, artinya para malaikat. Kemudian ada kata warruh, ruh di sini artinya Jibril atau malaikat Jibril bahasa kita.
bukan roh atau nyawa kita, bukan. Menuju pada langit itu ilaihi kepadanya, kepada langit, fi yaumin, masanya 1 hari. 1 hari ditempuh malaikat, bisa jadi menurut hitungan kita miqdaruhu senilai khamsina alfasana, 50.000 tahun. Ini berapa mil? Wallahualam. Ini kalau bicara tentang langit, langit lapis 1, lapis 2, manusia insya Allah belum bisa menemukan batas-batasnya. Tapi kita tidak boleh terus mengatakan kalau tidak bisa kita temukan berarti tidak ada, keliru. Meskipun langit itu bukan makhluk ghaib. Tapi Allah menciptakan langit itu sab'a samawat, 7 lapis. Cuman manusia sampai detik ini dengan keilmuannya tidak bisa menentukan lapis 1 itu berapa kilo, lapis 2 berapa kilo, lapis 3 berapa kilo, kan belum ada keterangan yang pasti tentang itu. Bahkan bumi juga berlapis-lapis. Kedalaman berapa kilo itu lapis 1. Langit yang kita lihat dengan mata kepala ini, yang di sana ada rembulan, ada matahari, ada bintang, itu disebut oleh Allah sama'ud dunya, langit dunia. Nah, kalau kita katakan langit dunia ini, langit yang ke-1, langit yang keduanya itu di mana? Wallahu a'lam. Nanti bisa jadi gegeran, padahal kita dalam hal ini tidak mampu mencerna, berpikir, atau sampai menemukan, mempelajari tentang itu susah. Dengan alat apa kita berangkat ke sana? Kalau kita melihat malaikat saja menuju ke langit itu sampai ke arsy sana itu 1 hari, menurut perhitungan kita khamsina alfasana, 50.000 tahun bisa nyampe. Padahal umur kita tidak akan mampu. Oleh karena itu kita tidak usah berpikir secara jauh mendetail ke sana. Ilmu yang kita pelajari ini hanya sebatas apa yang kita lihat dan kita ketahui. Tapi kalau kita bisa mempelajari seluruh yang diciptakan Allah tentang bumi saja, sekarang muncul berapa ilmu. Yang dahulu kita menyebutkan dengan ilmu bumi, berkembang geografi, sekarang ada geologi, ada vulkanologi. Kemudian dicampur lagi ada meteorologi dan geofisika. Berapa perkembangan ilmu. Tapi semuanya itu kalau yang berilmu tentang itu tidak kembali pada Allah, para jamaah, tetap ilmunya tidak dinilai Allah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itulah dengan batasan 50.000 tahun ini menunjukkan bilangan yang banyak yang kita manusia tidak akan sampai bisa nyampe atau kita menuju pada langit yang paling tinggi. Yang dahulu Nabi pernah Isra Mi'raj disebut dengan Sidratil Muntaha. Makanya dengan surat An-Najm di sana ada wa anna ila rabbikal muntaha. Dengan Sidratil Muntaha Nabi pernah Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj kalau kita lihat tidak sampai 1 hari. Katakan kalau habis sholat Isya, mungkin di sana Isyanya tidak seperti di tempat kita. Sana agak malam,
katakan jam 9 selesai, kemudian sampai sebelum subuh katakan jam 4 subuh, berarti kalau 9 sampai jam 4 pagi niku pinten jam kira-kira? 7 jam loh. Ini kan tidak ada kendaraan yang diciptakan manusia bisa mengalahkan kendaraan yang saat itu dipakai Nabi. Cuman kita ndak usah gegeran tentang buruknya itu. Memang buruk itu berbentuk seperti binatang, cuman jangan sampai digambarkan seperti ada yang mengatakan badannya kuda, kepalanya manusia, adik perempuan. Lah ini berarti melecehkan Nabi. Buruk itu adalah kendaraan yang kecepatannya melebihi kilat itu, kalbarki. Barpun itu kilat, kalau buruk seperti kilat. Makanya tepat sekali kalau Isra Mi'rajnya Nabi mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ini sudah berapa kilo? Kalau ditempuh kendaraan darat saja sudah berapa jam? Sampai ke Sidratil Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Haram sebelum subuh. Cuman gegeran dari dahulu, apakah Nabi Isra Mi'raj itu dengan jasadnya? Ada yang mengatakan hanya seolah-olah ruhnya saja. Wah, gegeran seperti itu tidak akan selesai. Yang jelas Nabi pernah Isra Mi'raj sampai Sidratil Muntaha, dan yang dibawa oleh-olehnya adalah sholat. Kalau bukan karena kehendak Allah tidak mungkin seperti itu. Jadi Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi. Kalau kita melihat dari surat Al-Isra berarti asra bi'abdihi lailan. Allah mengisrakan hambanya kalau sudah berbicara abdun, baik itu jasad maupun ruh. Nah ini kalau kita lihat dari surat Al-Isra, insya Allah itu yang kita pakai pedoman. Jamaah, begitu hebatnya Allah menjelaskan malaikat dan Jibril itu menuju pada langit 1 hari lamanya menurut hitungan manusia khamsina alfasana, 50.000 tahun. Berarti kalau berbicara umur, kita tidak akan mampu kita menembusnya. Padahal kita ini hidup di dunia paling banter sudah 100 tahun itu termasuk manula, manusia langka. Umur 100 kan sekarang langka sekali. Di kampung sampean masih ada yang umur 100 sekarang. Ada, tapi nggak jumlahnya 1, itu pun kadang-kadang nggak sak kecamatan, termasuk manula betul, manusia langka, bukan lanjut usia. Jemaah, itulah yang perlu kita pahami. Oleh karena itu Allah tekankan, kamu semuanya tidak akan mampu, maka dari itu fasbir sabron jamilah. Dengan pertanyaan-pertanyaan orang kafir yang minta mensegerakan siksa, dan kamu tidak akan bisa menentukan itu karena semuanya itu urusan Allah, Nabi Muhammad disuruh sabar. Pengertian sabar ini jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang kafir, akhirnya kita lepas sabar dan mengikuti hawa nafsu. Sabar di sini adalah pengertiannya mengendalikan hawa nafsu, tetap berpegang teguh pada yang hak, itulah sabar. Yang lalu kita kaji pada surat Al-Insan, fasbir li hukmi rabbik.
dalam surat Muddatsir, wali rabbika fasbir. Ada kata-kata sabar ini berulang-ulang Allah katakan karena sabar sesungguhnya adalah berpegang teguh pada yang hak, itulah sabar. Fasbir sobron jamilah. Kalau kita tidak menguatkan sabar kita, pasti kita akan terpengaruh dengan pengaduan-pengaduan, pernyataan-pernyataan orang-orang kafir yang semuanya itu disampaikan pada Nabi, nadanya bahasa sekarang itu melecehkan agama. Jadi kalau hingga sekarang kita jumpai seperti itu memang warisan dari orang-orang kafir dahulu, dan orang kafir sampai kiamat ini tidak akan bisa hilang. Selama ada kehidupan tetap masih ada orang yang kafir. Maka dari itu kata Allah, fasbir sobron jamilah. Jangan sampai dengan permintaan mereka supaya mensegerakan siksa, kemudian Allah tidak menurunkan siksa, kita terpengaruh dengan pemikiran mereka bahwa siksa itu sesungguhnya memang tidak ada. Kalau kita meyakini itu berarti kita bukan orang yang sabar. Inilah yang seringkali susah kita memberikan keterangan kalau memang tidak mau betul-betul kembali pada landasan Quran dan hadis. Sebab menurut manusia sabar itu nanti artinya berbeda-beda. Yang umum dipahami kemanusiaan, sabar itu orang yang tidak pernah marah. Ya, betul Pak ya. Sabar itu orang yang tidak pernah marah. Menurut pemahaman secara umum bagi manusia di kalangan kita seringkali mengartikan sabar itu adalah orang yang tidak pernah marah. Orang yang hanya tersenyum bila ketemu, kalau bicara santun. Tapi kalau mereka itu tergolong orang yang tidak pernah melakukan perintah Allah, ya termasuk orang yang tidak sabar. Meskipun ketemu orang senyum, kalau dilecehkan nggak pernah marah. Tapi sholat ya enggak, perbuatannya sehari-hari main judi, minum minuman, ya enggak sabar namanya. Sabar itu adalah benar-benar berada di atas yang hak. Makanya dalam surat Al-Asr atau Wal Asri, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berpesan wasiat kepada sesama kita manusia, lebih-lebih yang sudah mengaku Islam, supaya tetap menjalani yang hak. Watawasau bis sabr, dan saling berpesan dan wasiat supaya sabar. Jadi pengertian sabar itu kembali pada yang hak. Kalau ada orang yang tidak hak, maka orang itu tergolong tidak sabar. Oleh karena itulah orang yang di atas yang hak disebut Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Disinilah susahnya kalau kita tidak memahami sabar. Akhirnya kalau ada orang yang menderita, baik itu penderitaannya kena penyakit maupun musibah, bencana dan sebagainya, kalau kita katakan pada mereka, Pak, Mas, Dek, yang sabar ya, pasti akan muncul kata-kata yang tidak menyenangkan. Enak saja sampai nunggu ngomong. Iya, sampean nggak kena apa-apa. Wah, aku itu menderita itu wis tahunan. Dikon sabar terus saja. Nah, ini pengertiannya sabar memang mereka tidak tahu. Padahal orang yang menderita tidak sabar bisa jadi akhirnya putus asa. Kalau sudah putus asa, bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu tergolong orang yang tidak sabar karena menjalani yang batil. Apapun
tata caranya atau cara bunuh dirinya. Oleh karena itu Allah tekankan fasbir sobron jamilah. Jemaah, kemudian Allah menjelaskan tentang azab yang diturunkan Allah itu betul-betul nanti di akhirat, dan akhirat itu menurut kita memang jauh. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Terjadinya kiamat itu pasti disebut lama. Kalau kita lihat dari masa Rasulullah hingga sekarang ini sudah kurang lebih 1500 tahun, kurang lebih loh ya. Untuk terjadinya kiamat, insya Allah kita semuanya juga tidak menangi berapa tahun lagi. Nah ini kalau dihitung memang lama sekali. Itulah yang dengan bahasa Allah ba'idan, dianggap jauh. Tapi Allah melihatnya wa narahu qariban. Dan kita semuanya kalau sudah mengikuti Allah, pasti kita akan mengatakan kiamat itu juga dekat, tidak jauh. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang akan datang itu pasti akan datang. Dan kita akan menujunya semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Seperti kalau kita bepergian, tujuan kita ke Malang, dari Surabaya ini kalau kita ke Malang terus, ini Malang akan semakin jauh apa semakin dekat? Kan berarti Malang akan semakin dekat. Begitu pula kiamat ini, bukan semakin menjauh, tapi kalau orang kafir dianggapnya tidak ada, maka semuanya itu dianggap jauh. Itulah yang kata Allah, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Kalau bagi Allah memang tidak ada yang jauh, semuanya itu bagi Allah transparan, karena tidak ada yang gaib bagi Allah. Karena Allah yang menciptakan, pasti Allah mengetahui. Dan kita juga orang yang beriman tidak boleh mengatakan bahwasanya apa yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Kiamat pun meskipun belum datang hingga sekarang, bahkan Nabi pernah mengatakan masa kita dengan Nabi jaraknya sudah kurang lebih 1500 tahun, berarti menunjukkan kiamat tidak ada, itu keliru. Kiamat tetap ada. Makanya kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, semua yang bernyawa pasti mati, dan kiamat kecil itu akan terjadi pada setiap kita yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Itulah kiamat-kiamat kecil yang terjadi pada diri kita. Dan kita kalau sudah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Siapapun mereka manusia tidak akan mampu menolak, tidak bisa juga diajukan. Cuman kadang-kadang ada yang berpikiran, Ustaz, kalau masalah mati itu bisa diajukan. Loh, kamu kok bisa mengatakan itu? Lah orang bunuh diri itu kan hati-hati. Orang bunuh diri tetap tidak diterima Allah, karena itu larangan Allah. Biarpun orang itu sholat, akhirnya nanti sholatnya hangus gara-gara diakhiri dengan membunuh diri. Ya memang kalau kita berbicara takdir, orang yang mati bunuh diri itu apa ya takdir ya? Hati-hati loh Pak, takdir itu jangan sembarangan memahaminya. Sebab ada yang mengatakan takdir itu sekalian kehendak. Sebenarnya keliru. Orang yang bunuh diri itu memang takdir.
Nah, pengertian takdir gimana kalau orang yang membunuh dirinya itu minum racun? Menurut sunnatullah, hukum alam, kalau bahasa kita racun itu mematikan, akhirnya orang itu mati, ya itulah takdir. Tapi kehendak minum racunnya itu loh, kehendak Allah apa kehendak orang itu? Tidak mungkin minum racun itu kehendak Allah, tidak mungkin. Berarti itu kehendak orangnya sendiri. Akhirnya orang itu mati karena racun memang mematikan. Kalau ada orang minum racun tidak mati, itu Allah punya kehendak yang lain. Insya Allah seperti itu yang perlu dipahami supaya kita tidak memahami yang keliru. Jemaah, kalau kiamat itu terjadi digambarkan Allah pada ayat berikutnya, yauma takunu sama'u kal muhl. Pada hari itu nanti langit itu sampai bisa meleleh seperti benda atau logam yang meleleh. Wa takunul jibalu kal ihn. Gunung-gunung ini seperti bulu-bulu yang kecil. Kadang-kadang kita lihat bulu-bulu yang bertebaran. Digambarkan seperti itu, berarti sudah hancurlah dunia ini. Baik yang disebut langit maupun bumi akan hancur. Itulah kiamat. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Yang tahu hanyalah Allah. Wala yas'alu hamimun hamimah. Dan besok kalau sudah terjadi kiamat di akhirat, tidak akan bisa sahabat karib akan menolong sahabatnya, tidak akan bisa. Anak tidak bisa menolong bapak, bapak tidak akan bisa menolong anak. Itulah yang lalu kita kaji dalam surat Abasa. Sudah lewat ya, yang lalu ayat 34, ayat 37 Allah berfirman dalam surat Abasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu nanti masing-masing manusia berpisah lari, tidak bisa menolong satu dengan yang lain. Min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi, ibunya, wa abihi, bapaknya, wa sahibatihi, istrinya, wa banihi, anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing bertanggung jawab kepada Allah secara pribadi-pribadi. Jamaah, dengan demikian kita bisa memahami di dunia inilah kita diperintahkan Allah saling tolong menolong agar kelak di akhirat kita mendapatkan nilai yang betul-betul dijanjikan Allah bagi mereka yang dinilai Allah ibadah dengan sungguh-sungguh, yaitu surga Jannatun Naim. Karena besok di akhirat, jangankan kita manusia biasa, Nabi itu sendiri kalau di akhirat tidak bisa menolong anaknya, istrinya. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa menolong istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa menolong bapaknya. Nabi Muhammad tidak bisa menolong pamannya Abu Lahab. Semuanya ini bertanggung jawab pada Allah. Itulah agama dikatakan urusan pribadi bila kita menghadap Allah. Tapi kalau di dunia ini agama bukan urusan pribadi. Agama itu di dunia ini mengatur secara pribadi-pribadi manusia, dan manusia diperintahkan untuk berhablum minanas. Itulah kita diperintahkan gotong royong
dalam hal yang ma'ruf. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi orang sekarang dibalik. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong, gotong royong di dalam dosa dan permusuhan sekarang ini. Tapi kalau urusan albirru dan takwa dianggap urusan pribadi-pribadi. Sekarang kan begitu modelnya. Urusan takwa itu kan urusan pribadi. Hati-hati. Itulah semua yang diperintahkan Allah, seringkali manusia mengingkarinya. Dan diputar balikkan seolah-olah menurut akalnya benar, tapi sesungguhnya menurut Allah tetap dikatakan salah. Jamaah, insya Allah kajian kita surat Al-Ma'arij sampai ayat nomor 10. Mudah-mudahan dengan keterangan itu kita semakin mantap beriman pada Allah, dan kita akan takut siksa yang diturunkan Allah. Sebab orang yang tidak takut siksa Allah pasti perbuatannya akan seenaknya sendiri, perbuatannya akan semau gue. Mudah-mudahan kita tidak tergolong mereka, dan tetap ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Akhirnya kita mendapatkan pertolongan Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan, monggo kalau ada yang perlu dibicarakan saya berikan waktu. Nggih, monggo silakan Mas. Agak keras sedikit. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah istighosa menurut arti bahasanya itu mohon pertolongan. Dan saat itu memang Nabi juga pernah mohon pertolongan, tapi kaitannya itu dengan apa yang dilakukan Nabi saat itu peperangan. Nah, dengan dasar-dasar seperti itu yang sekarang ini dibaca dengan banyak kalimat-kalimat. Kalau sumbernya wallahu a'lam saya juga tidak tahu, tapi kalau makna istighosa itu artinya mohon pertolongan. Dan memang ada hadis Nabi yang di sana dengan kata-kata istighosa itu yang berbentuk kata kerjanya. Istighosa itu bukan kata kerja. Kalau bahasa Arabnya itu disebut masdar. Sama dengan isti'anah. Artinya sama, istighosa, isti'anah. Ada hadis yang menerangkan dengan kata-kata istighosa itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Astaghis inilah yang muncul akhirnya ada istighosa. Karena astaghis itu artinya asta'in, bahasa Indonesianya saya mohon pertolongan ya Allah. Ya hayyu ya qayyum. Zat yang maha hidup dan tidak butuh apa-apa. Kalau bisa bahasa Indonesia biasanya dengan berdiri sendiri, tidak butuh apa-apa. Itulah Allah Qayyum. Allah yang tidak memerlukan bantuan, Allah tidak pernah minta pertolongan, tidak butuh apa-apa dari makhluknya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghis, aku mohon pertolongan. Wallahu alam, kalau yang sekarang ini muncul, saya tidak ngerti seperti itu sumbernya dari mana. Tapi kalau kita berbicara tolak balak,
Memang kalau kita beribadah kepada Allah betul-betul sungguh-sungguh, ada Nabi menerangkan as-shadaqah juga tadfa'ul bala. Tapi kalau kita lihat musibah-musibah yang sekarang ini, jangan dianggapnya menolak bala musibah yang sekarang ini. Kalau kita menyikapi yang sekarang terjadi bertubi-tubi bencana musibah, itu lihatlah surat Ar-Rum ayat 41. Kenapa demikian? Allah menimpakan sebagian perbuatan manusia itu agar mereka kembali pada jalan yang benar. Inilah yang manusia secara keseluruhannya diingatkan Allah agar kembali pada jalan yang benar. Karena kejadian itu pun semuanya akibat dari perbuatan manusia. Namun manusia, khususnya yang berilmu, tidak akan mengakui seperti itu. Dianggapnya semuanya itu fenomena alam. Hati-hati. Ya memang kalau kita berbicara fenomena alam ya, cuman Allah menjadikan kejadian itu tatkala manusia dengan perbuatannya, akhirnya supaya manusia itu sadar. Itulah inti daripada sikap kita menyikapi tentang musibah itu kalau kita tergolong orang yang beriman. Kalau kita tidak beriman, maka kita akan mengelak. Oh, enggak benar itu. Akan muncul pertanyaan, seandainya kita semuanya iman dan taat kepada Allah, apa tidak terjadi gunung meletus? Loh, dibalik. Padahal tidak demikian menurut Allah. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Semuanya itu akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang dilakukan manusia itu dengan akibat bencana itu, la'allahum yarji'un, agar mereka manusia kembali. Cuman manusia tidak mau menyadari. Di ayat lain Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah, bencana yang menimpa kamu itu kecuali disebabkan karena perbuatanmu. Kalau kita berbicara itu, maka perilaku kita yang harus kembali pada Allah, bukan sekedar memohon saja. Lain dengan zaman Nabi. Zaman Nabi itu memang terjadi perang membela agama Allah. Pantas Nabi mohon pada Allah. Sekarang ini agama Allah dilepas. Makanya Allah tidak akan menolong. Intan surullaha yansurkum. Sekarang kata orang-orang yang mengedepankan akal, kenapa kita harus menolong Allah? Wong Allah nggak butuh pertolongan. Hati-hati, itulah plesetan, itulah melecehkan ayat. Maksudnya menolong Allah itu menolong agama Allah. Yansurkum, pasti Allah menolong kamu. Jadi kalau yang sekarang ini mas, terus terang saya tidak tahu bersumber dari mana. Yang jelas kalau model campur seperti itu ya bukan dari Rasul. Karena dari Rasul itu hanya apa yang dilakukan perintah Allah, cuman istighosah itu artinya mohon pertolongan. Dan Rasul sudah memberikan contoh bagaimana kita mohon pertolongan. Ayat Quran pun sudah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kamu pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat.
Pengertian sabar tadi sudah kita bicarakan di awal. Mempertahankan yang hak. Kalau ada orang melakukan yang batil, melakukan maksiat, berarti ya tidak sabar. Insya Allah seperti itu Mas, yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ditanyakan sumbernya dari mana, saya pun juga tidak tahu. Yang jelas Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Yang dikaitkan macam-macam itu loh ya bacaannya. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Ada lagi? Monggo silakan. Silakan. Yang keras sedikit. Ya. Ya. Oh, kok urusan dunia banyak yang berhasil. Itu menurut Allah istidraj. Orang kafir diberi harta banyak, diberi pangkat tinggi, itu bukan kenikmatan. Kita yang salah menilai. Orang kafir diberi pangkat tinggi, diberi harta banyak, ilmu yang luas, itu istidraj. Inilah yang tidak pernah kita pahami. Karena kita mengikuti akal. Kan seharusnya kita yang diberi Allah harta banyak. Bagi kita yang beriman, Bapak, hidup di dunia ini diuji. Ujian itu tidak hanya kemelaratan. Ujian itu bagi kita adalah kenikmatan pangkat tinggi. Itu ujian. Harta banyak, ujian. Makanya kalau kita mengaku beriman harus siap diuji. Orang yang tidak diuji itu oleh Allah adalah orang kafir. Loh, kenapa orang kafir tidak diuji? Karena orang kafir tidak pernah mendaftar sebagai peserta ujian. Nah, oleh karena itu orang kafir tidak akan lulus. Wong gak tahu melok ujian jaluk lulus. Lah kita ini sudah daftar sebagai peserta ujian, setelah diberi soal tidak mau ngerjakan, kapan bisa lulus? Mana buktinya orang yang beriman itu diuji Allah? Jenengan buka surat Al-Ankabut, surat nomor 29, ayat nomor 2. Tolong Pak, dibaca surat terjemahnya aja. Kalau saya baca nanti dikira saya pendapatnya ustadz, itulah ini yang susah. Biar mendengar otentiknya. Surat 29 ayat nomor 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sampun. Tidak kelihatan. Tolong yang muda ini aja lebih muda. Mas, tolong Mas. Dibaca Mas. Yang keras Mas. Ayat nomor 2. Oke. Ya, artinya saja. Nah. Enggak, kan sudah dinyatakan Allah ahasiban nas. Apakah manusia menyangka, mengira ayyutraku dibiarkan begitu saja? Ayyakulu amanna, mengatakan kami beriman. Wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Enak lah swarga kabeh akhirnya. Makanya swarga itu mahal. Kenapa? Karena diuji dulu imannya. Benar atau tidak, iman sungguh atau tidak. Makanya Al-Baqarah di awal, insyaallah ayat nomor 8, wa minan nasi may yaqulu amanna
billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada hari akhir, kami semuanya beriman pada Allah, kami semuanya beriman pada hari akhir. Tapi apa kata Allah di akhir ayat? Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang yang beriman. Hati-hati. Kalau besok di akhirat kamu bukan orang yang beriman, neraka. Jadi sesungguhnya apa yang diberikan oleh oleh Allah kepada orang kafir itu istidraj, dan itu juga kita diuji. Makanya di dalam surat Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu terpedaya, tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir itu dengan kenikmatannya, dengan kebebasan mereka di muka bumi ini. Karena mereka itu kelak di akhirat dimasukkan Allah neraka. Makanya kita dibekali Allah fasbir sabron jamila. Tapi nyatanya kita semuanya ikut orang kafir. Sampai mengatakan orang Amerika itu kafir, orang Jepang itu kafir, tapi Islami loh. Kita Indonesia yang Islam kafiri. Mosok begitu. Lah kita yang lancang, kita ngomongnya keliru. Mereka dikatakan Islami. Tidak ada orang kafir Islami itu, tidak ada. Orang kafir neraka. Tapi amaliannya kan sesuai dengan syariat. Biarpun sesuai dengan syariat nggak diterima Allah. Orang kafir sholat, zakat, haji nggak diterima. Siapa mereka orang kafir yang zakat, sholat, haji? Orang munafik. Munafik itu kan sesungguhnya orang kafir. Bahkan orang munafik itu ada yang hafal Quran. Tapi apa kata Allah surat An-Nisa ayat 145? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Yang merusak tatanan kehidupan beragama adalah orang munafik. Dan kita semuanya ikut. Loh kenapa? Karena ngomongnya orang munafik itu hebat. Al-Baqarah 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada manusia yang menakjubkan kamu bisa terkesima. Dalam hal apa? Ucapannya tentang kehidupan dunia. Siapa mereka itu? Orang munafik. Wa waladul qisab. Orang seperti ini musuh yang betul-betul hebat, keras. Hati-hati loh. Makanya ada surat Munafikun. Dalam surat Munafikun Allah juga mengatakan idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat mereka orang munafik, figurnya koyok-koyok memang ulama besar. Penampilannya tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu, kalau mereka berbicara tasma' liqaulihim, kamu bisa terpukau dengan ucapan-ucapan mereka. Karena apa? Menurut logika masuk terus. Inilah kalau kita mengandalkan pikiran, akal, pendapat, pasti kita hanyut dalam kehidupan yang carut-marut. Mudah-mudahan dengan keterangan itu kita semakin mantap. Insya Allah demikian Pak. Jadi itu bukan nikmat, itu istidraj. Makanya kita tidak boleh memandang hebat mereka dan dinikmati Allah. Keliru. Yeah. Tetap mereka belajar apapun, semangatnya nggak dinilai Allah.
Makanya kita melihatnya jangan melihat mereka. Perintah semangat belajar itu saat turun ayat pertama Iqra, itulah yang nggak pernah dibawa. Kita diperintah Allah. Iqra itu bukan perintah guru, bukan perintah orang tua. Inilah kadang-kadang yang menyampaikan itu juga keliru. Maka kalau kita tandaskan ke sana setiap mulai berpikir sejak awal, nah, perintah belajar itu bukan perintah orang tuamu. Memang yang memerintahkan orang tuamu. Sesungguhnya ini perintah Allah. Penanaman tauhid mulai awal ini loh kurang. Orang sekarang ini yang luntur, yang lengser, yang hilang itu apa? Tauhidnya, bukan keilmuannya. Kalau tauhidnya sudah hilang, biarpun mereka itu seorang kiai pun, kalau ada kiai yang tidak tauhid, neraka. Karena kiai tidak dijamin surga. Yang dijamin surga itu 4 orang oleh Nabi. Memang ada yang lain 10, tapi ini merupakan pemimpin, khalifah. Nabi pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Karena ini khalifah, presiden. Memang ada sampai 10 insya Allah yang disebutkan Nabi. Cuman kan tidak nampak yang 6 ini. Yang nampak kan 4. Kalau sudah disebutkan Nabi Abu Bakar fil jannah, besok tanpa dihisab surga. Jadi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Mufid belum. Makanya tidak ada kiai yang dijamin surga, tidak ada. Disitulah kita lupa. Akhirnya seolah-olah kalau sudah dianggap orang yang hebat dalam agama, berfatwa seenaknya sendiri, wah ini yang tidak bisa diterima. Imam-imam yang 4 saja fatwanya, jika pendapatku nyimpang dari Quran dan hadis, tinggalkan pendapatku. Itulah Imam Syafi'i. Di antaranya yang paling banyak di Indonesia mengagumi dan mengikuti Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu madhabku. Fa illam tajidu fi maqalati, jika meskipun kamu tidak menjumpai di tulisanku, di kitabku. Jika pendapatku bertentangan dengan Quran dan hadis, tinggalkanlah pendapatku. Tapi sekarang bagaimana? Ikuti saya. Wah ini nek jenengan sedaya mengikuti saya, abang ijone musyrik kabeh sampean itu. Berarti mengkultuskan saya. Kalau ada orang dikultuskan seneng, besok podo-podo. Yang mengkultuskan, yang dikultuskan, dimasukkan Allah neraka. Insya Allah seperti itu mas. Jadi itulah yang seringkali dilupakan. Penanaman tauhid sejak awal. Akhirnya yang dicontoh mereka. Nah sampai sekarang ini banyak doktrinan orang tua. Nah sekolah sing pinter cek oleh penggawean enak. Bareng sekolah pinter lulus gak oleh penggawean, anaknya bunuh diri, bapak bujuk. Kenapa? Saya lulus kumlot, nilai saya bagus mulai SD ranking, setelah lulus tidak dapat pekerjaan, cari pekerjaan susah. Kata bapak nek sekolah pinter iso penggawean enak. Nyatanya aku sik nganggur. Nek sampean dibalik ngoten nang anak iki apa jawabnya? Bapak dulu kan mengatakan sekolah sing pinter cek oleh penggawean enak, setelah lulus tidak dapat penggawean. Nah, hati-hati. Karena tidak ada kaitannya memang seperti itu kalau kita berbicara keilmuan. Yang dinilai Islam itu ilmu yang manfaat. Itulah yang bisa menyelamatkan manusia baik dunia maupun akhirat. Insya Allah demikian para jemaah.
Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dan keluarga kita juga dilindungi Allah. Akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mendapatkan rahmatnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.